Oke, mau posisi landscape kali ya? Landscape boleh. Oh gitu. Iya. Jatuh kayaknya. Coba itu bang, posisinya Miring kan. Nah gini. Gak Sip. apa kali ya. agak majuan bang. Maju anak ini tanya sini. Agak kesini bang, biar nggak terlalu dekat. Oke. Gitu. Pinkanya jauh amat. Nah, Sip. gini. Kurang kesini ininya nih, bagian terus. Sip. Nah, gitu ya, sip ya. Oke. Oh, ada cahaya ini sih. Iya. Aduh. Oke, mulai ya. Ini udah play, Boy? Udah. Udah play ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya lagi ada di live IG-nya Kang Vinka Adi Wisastra ya. Betul. Aduh, ini sebenarnya saya cukup grogi juga nih. Ini pertama kali saya live IG nih. Izin kenalan dulu ya di IG-nya Vinka ini. Jadi nama saya Teguh Setiawan. Jadi saya di sini akan mewawancarai ya Kang Vinka untuk membedah buku yang beliau udah pernah tulis ya. Bukunya ini ya teman-teman ya. Iya. Bukunya ini judulnya Mahakarya untuk Indonesia ya. Iya, betul. Ini ditulis oleh beliau sendiri, Vinka Setiana Adi Wisastra ya. Jadi buku ini diterbitkan oleh CP Penerbit 3M Media Karya ya. Ini udah 3 kali cetak ya. Alhamdulillah. 3 kali cetak. Ini pertama tahun 2020, nih 2021, dan di bulan terakhirnya 2021 juga terbit lagi. Jadi udah 3 kali cetak, tebalnya 156 halaman. Ya. Nah, ini banyak berkisah tentang banyak hal ya. Di sini teman-teman bisa baca. Tebalnya 156 halaman. Nanti bagaimanakah isinya nanti kita akan bahas nih bersama penulisnya langsung di sini ya. Langsung di IG-nya di live IG gitu. Dan untuk konten di selain di live IG ini teman-teman bisa berkunjung di konten saya ya di Spotify, namanya Anxiety Teguh Setiawan ya. Oke. Anxiety Teguh Setiawan. Spotify ya. Dan Google Podcast ya. teman-teman. Spotify dan Google Podcast. Itu bisa teman-teman dengerin di situ ya. Sip. Oke, mungkin untuk sebelum kita mulai kita sapa dulu mungkin kan. Oke. Jangan formal banget bang, santai aja. Santai aja. Kita kan ngalor ngidul. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum. Apa kabar nih Kang Vinka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Saya Sampurasun Wilujeng Sonten Kasadayana. Teman-teman sekalian, kini kita kami live IG bareng sama Bang Teguh nih. Kita sekalian podcast juga tentang ngalor ngidul soal Mahakarya untuk Indonesia. Oke. Oke, terima kasih juga ya Kang Vinka nih ya udah datang nih ke studio. bukan studio sih. Studio lah insyaallah. Oke. Ya, studio ala kadarnya lah gitu. Insyaallah amin. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, cuman kan ada pepatah nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Nah, kita pengen kenalan dulu nih. Ini Kang Vinka ini aslinya orang mana sih Kang? Bisa diceritain kan nih? Oh gitu. Jadi ya saya tuh asli dan domisili tuh di sini di Rangkas Bitung, Lebak Banten, Indonesia gitu. Di Kampung Pasir Babakan kalau misalkan teman-teman ada yang tahu gitu ya. Di Kampung Pasir Babakan, di dekat stasiun Rangkas, pokoknya di situ lah gitu. Saya asli di situ dan tumbuh berkembang dari Rangkas Bitung. Gitu. SMP SMA di mana? Kalau dulu saya SMA di SMA ITL kedua, SMA Terpadu Al kedua. Kemudian lanjut kuliah tahun 2016. Alhamdulillah dapat rezeki nih Bang. Saya lanjut ke jurusan HI, Hubungan Internasional Unila. Mantap. Calon-calon duta besar ya, calon-calon menteri luar negeri, amin. Amin. Oke. Ya. Itu sih Bang. Gitu ya. Iya. Oke. Gini. Kita kan akan mohon maaf ya tuh. Iya, santai itu noise biasa. Ada iklannya dulu. Ada iklannya dulu. Oke, lanjut.
Kevin, kita akan bahas buku ini ya teman-teman ya. Buku ini ada beberapa tema sih, ada beberapa tema yang disajikan oleh Finka. Ini sangat banyak. Kalau kita bedah satu persatu mungkin 2 jam atau 3 jam nggak cukup ya. Betul. Jadi kita akan batasi ada 5 tema nih, 5 tema yang akan kita bahas. Nah, dikarenakan yang menarik perhatian ini kan buku ini tuh ditulis pada tahun 2020 ya. Betul. Pada saat pandemi melanda bumi ini ya, melanda dunia inilah gitu. Nah, COVID nih. Kita bahas tentang ini, artikelnya Finka tentang COVID. Ada di sini di halaman-halaman awal gitu ya, tentang COVID. Ini saya pengen nanya nih ke Finka. Oke. Menurut Finka nih, Finka melihat kejadian COVID-19 ini apa sih yang Finka lihat gitu ketika kejadian pandemi itu gitu ya? Iya, memang COVID itu sebagai pandemi. Pandemi itu memang istilah kesehatan masyarakatnya itu sebagai epidemi ya. Maksudnya suatu penyakit atau wabah yang melanda dunia. Sebenarnya fokus ke satu negara aja mungkin atau beberapa negara, tapi memang karena memang pandemi jadi mewabah ke berbagai negara di dunia, hampir seluruh dunia. Itu kan diawali dengan ini ya, apa namanya, kasus yang ada dari Wuhan ya, Cina. Sebenarnya itu rentang 2019 Bang Teguh. Rentang 2019 tuh pertengahan atau akhir lah gitu. Itu terjadi pandemi itu awal-awal di Cina terus melebar ke berbagai negara gitu. Nah, itu COVID tuh wah luar biasa banget, serius. Ada plus minusnya, swear. Maksudnya nggak selalu plus, nggak selalu minus ya, seperti ala kadarnya kehidupan ini begitu. Jadi ya COVID-19 itu di satu sisi memang apa namanya penyakit gitu, wabah bagi warga dunia gitu. Di sisi lain COVID itu sebagai hikmah untuk kita semua sehingga kita bisa apa ya lebih aware gitu, lebih interest, kemudian lebih tertarik untuk bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat begitu dari pandemi itu. Tapi saya yang menarik gini Bang Teguh, dari pandemi itu banyak orang yang skeptis, banyak orang yang istilahnya seuzon lah gitu ya, berprasangka kurang baik gitu terhadap pandemi. Wah, pandemi ini humanitarian apa sih bahasanya, bencana kemanusiaan gitu. Humanitarian disaster gitu itu, disaster gitu ya. Agak susah saya menyebutkan itu. Humanitarian disaster. Jadi bencana kemanusiaan yang melanda dunia gitu, karena memang sampling negaranya nggak cuma satu gitu, nggak cuma Indonesia, bahkan semuanya gitu, hampir semua gitu. Nah, itu di WHO diputuskan oleh siapa lupa saya ininya, sekjen WHO tuh. Jadi pandemi itu dinyatakan pandemi karena memang melandanya ke banyak negara gitu, dan itu transisi dari hewan, dari kelelawar, kalau misalkan for your information gitu ya, ini mah cukup tahu aja gitu. Jadi dari apa namanya, transisi ke kelelawar ke manusia gitu. Nah, itu makanya tadi itu anggapannya ada yang aneh-aneh, ada yang bencana kemanusiaan, ada yang senjata pembunuh massal. Kalau bahasa anak itu WMP, weapons for mass destruction, maksudnya senjata pembunuh massal dari Cina gitu ya. Padahal itu enggak kayak gitu juga. Enggak ini tuh enggak rekayasa genetik dan segala macam gitu. Kemudian ada yang bilang azab Tuhan, ya mungkin salah satunya itu ya, salah satu faktornya. Tapi ya overall gitu, dari itu semua kita ambil hikmahnya lah gitu. Ya memang ada gitu penyakitnya, tapi apa namanya, banyak hikmahnya. Kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti apa menggunakan hand sanitizer gitu, terus masker kemana-mana dan seterusnya gitu. Bahkan memang saya juga salah satu korban Bang. Korban pernah saya positif COVID tuh. Waduh gile sih itu bener. Saya sampai dari Lampung tuh saya susah pulang ke Rangkas tuh, karena waktu itu posisi masih kuliah ya di Lampung, dan saya itu salah satu korban juga yang kuliah online, bahkan yang wisuda online gitu. Makanya ya banyak plus minusnya lah tentang COVID begitu. Ya. Nah,
Kebetulan kan buku ini juga ditulis tahun 2020 ya. Betul. 2020 ketika mungkin zaman lagi susah-susahnya Wih, gitu ya. lagi paceklik lah. Lagi paceklik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan titipan nih dari para follower saya juga ya. Boleh. Ini ketika Kang Vinka menulis buku ini gitu ya. Ini gimana sih prosesnya gitu ya? Ini banyak juga teman-teman yang sebenarnya udah banyak tulisannya gitu ya. Cuman ketika nulis takutnya ditolak penerbit, gitu ya. Takutnya nggak layak, kayak gitu, nggak layak muat. Nah ini kan Kang Vinka, biayanya nah begitu betul. ya. Itu kan Kang Vinka ini zaman lagi sulit berhasil menerbitkan buku. Wah ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Kira-kira gimana? Ada pengalaman yang bisa dibagi gak kira-kira nih buat teman-teman juga ya? Jadi sebenarnya motivasi untuk menulis itu berawal dari memang ada seorang figur yang memang saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Figur itu cukup berpengaruh bagi saya gitu, sehingga saya suka baca, kemudian suka nulis dan seterusnya gitu. Akhirnya ya saya dikuatkan sama dosen saya waktu di jurusan Hayunila gitu. Ya kenapa enggak gitu yang udah dipublish di media lokal ya, kita nggak bisa sebut merek ya atau label ya karena memang itu kurang ini dari media lokal sampai nasional ya, coba dikumpulin, dihimpun jadi satu kompilasi artikel atau kompilasi opini gitu untuk dijadikan satu buku semacam bunga rampai lah gitu. Tapi itu pure dari tulisan-tulisan saya pribadi gitu, bukan dari orang lain begitu ya. Nah ya alhamdulillah saya bersyukur banget itu dipublikasi sama media lokal sampai nasional gitu ya. Itu suatu pencapaian juga bagi saya pribadi khususnya gitu, dan mungkin bagi institusi khususnya jurusan saya gitu. Itu kenapa waktu masa-masa sulit tapi saya bisa malah menerbitkan buku gitu kan. Nah tadi kan pertanyaannya begitu. Jadi suatu atau seorang yang bisa memanfaatkan peluang atau membaca kesempatan itu adalah seorang yang bijaksana menurut saya. Dalam arti dia tuh bisa gitu dalam posisi sulit, dalam posisi paceklik, bahkan posisi pandemi waktu itu kan, itu bisa dimanfaatkan untuk jadi suatu kemujuran atau keberuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain begitu. Nah itu memang agak mustahil juga karena memang saya udah niat, kemudian tekad kuat, dan dibekali dengan kapasitas juga waktu itu gitu, dibekali dengan skill juga alhamdulillah ya, walaupun masih belajar begitu ya, karena memang di sini kita sharing ya teman-teman gitu, sharing, berbagi sedikit ilmu dan pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Nah dari situ ya saya coba beranikan diri, tembusin lah ke penerbit gitu, walaupun penerbitnya masih minor ya, maksudnya masih dalam tanda petik ya, masih belum sebesar penerbit yang lain lah gitu ya, minor ya. Di situ saya cuma penerbit cetakan pertama tuh 2020 kalau nggak salah 35 eksemplar atau 40 gitu ya. Nah itu pure budget saya pribadi. Kalau boleh tahu berapa tuh biaya yang dikeluarkan? Kalau biaya yang dikeluarkan saya kurang tahu pastinya, tapi kisaran ya, perkiraan estimasi itu sekitar 700.000. Dan itu ada keuntungannya gitu, sekitar 1 juta lebih lah. Dan dari cetakan pertama itu memang saya udah dawamkan, udah niatkan, udah tekadkan bulat, saya sedekahkan untuk yayasan yatim piatu. Luar biasa ya. Begitu. Jadi untuk kos atau biaya terkait dengan biaya penerbitan buku sebenarnya waktu itu masih tergolong atau relatif ekonomis ya, masih terjangkau begitu teman-teman. Terus dengan kos yang sebegitu ya, biaya yang terjangkau begitu, kita bisa dapat ISBN, Bang Teguh. ISBN tuh dalam arti kita bisa terekam oleh Perpustakaan Nasional buku kita. Jadi Bang Teguh kalau misalkan mau cek buku saya di Perpusnas bisa dengan kata kunci misalkan Vinka Setiana Adi Sastra atau Mahakarya untuk Indonesia, nanti keluar tuh buku saya. Begitu. Keren ya. Begitu. Jadi relatif sih soal biaya mah, tapi yang pasti saya pesan kepada teman-teman sekalian sebagai pengingat saya juga untuk diri saya sendiri. Jadi jangan takut. Jangan takut mencoba, karena
Kalau kita takut mencoba, bagaimana kita tahu? Hmm. Bagaimana kita tahu hal tersebut gitu. Ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu, kemudian mengalami begitu. Makanya terbentuklah pengalaman begitu. Begitu. Ya. Jadi ya kalau soal biaya tadi relatif ya. Hmm. Itu tergantung penerbitnya, baik itu penerbit minor maupun penerbit mayor ya. Mayor itu yang besar lah gitu, yang udah skala nasional begitu. Ya, kalau buku ini sendiri perjalanannya udah sampai mana aja nih Kang, buku ini nih? Maksudnya pencapaiannya gitu ya, pencapaiannya itu udah sampai mana nih? Apa udah pernah ke event apa gitu ya misalkan? Oke Pak. Sip. Jadi Mahakarya untuk Indonesia tuh alhamdulillah ya sudah melanglang buana lah gitu ya. Iya. Jam terbangnya udah cukup banyak gitu. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mulai dari internal kampus sampai ke eksternal, maksudnya ke luar luar kampus, itu eksternal kampus itu saya sempat diundang jadi pemateri gitu. Dulu pernah media kampus, saya tuh media kampus di Unila itu saya diundang. Terus di internal jurusan pun apalagi gitu disambut baik gitu. Wah, luar biasa gitu ya. Apalagi memang itu saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih pula gitu ya kepada keluarga besar saya, keluarga yang saya anggap keluarga kedua lah di Lampung itu, di mana di jurusan hubungan internasional Unila. Mulai dari dosen saya dan ya sampai kajur saya itu yang ngasih sambutan gitu, yang sekarang jadi profesor, guru besar ilmu politik, Prof. Ari dan Mas Dini, itu luar biasa gitu bagi saya. Terus pencapaiannya pernah diundang pemateri nasional juga gitu ya. Salah satu memang dia tuh bergiat di salah satu lembaga eksekutif mahasiswa di nasional. Saya diundang jadi pemateri live IG langsung itu dan sebagainya. Terus ya diundang di daerah juga diundang gitu, maksudnya bedah buku soal Mahakarya untuk Indonesia walaupun memang singkat dan sebagainya, masih banyak lagi begitu. Banyak ya. Oke deh. Oke deh Kang. Nah, ada tema-tema yang lain juga ini banyak ya. Tadi kita sekilas tentang COVID dan proses penulisan. Ini tema berikutnya tentang pendidikan karakter nih ya. Nah, Kang, ini saya juga nggak sembarangan ya, saya catat gitu. Wis, mantap ini benar. Ini podcaster kita tuh udah berpengalaman, jam terbangnya udah jauh. Ini saya catat nih pertanyaan untuk Kang Vinka nih. Nah, pendidikan karakter nih, Kang Vinka juga kan banyak menulis ya, mengulas gitu ya. Iya betul. Salah satunya kan arus informasi yang cepat membuat Gen Z ini lebih apatis ya, cenderung memikirkan diri sendiri. Nah, menurut Kang Vinka nih, nah bagaimanakah sih peran pendidikan dalam menerapkan pendidikan karakter di generasi sekarang ini? Jadi bagi hemat saya pendidikan karakter itu penting, moralitas penting, soal adab penting, apalagi apapun istilahnya gitu, soal karakter building ataupun kalau bahasa nasionalnya mah revolusi mental yang digaungkan sama rezim saat ini kan. Revolusi mental. Nah, itu penting banget. Bukan penting aja, penting banget. Karena memang kebanyakan pemuda saat ini yang khususnya Gen Z yang tadi disebutkan Bang Teguh, mereka tuh lebih apatis gitu dengan arus informasi yang berseliweran gitu, terus yang berdinamika gitu ya, yang terus bergerak begitu. Jadi mereka lebih mendingan ngurus diri gue pribadi lah daripada ngurusin orang lain. Istilahnya diri gue juga masih ripuh gitu, bahasa Sundanya masih repot lah gitu, masih repot, ngapain ngurusin orang, tapi nggak gitu. Jadi di pendidikan karakter tuh di situ tumbuh suatu perasaan, suatu pemikiran dan keyakinan bahwa kita tuh sebagai makhluk sosial, zon politikon, bahwa kita tuh manusia yang memang saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling bahu membahu dan sebagainya. Nah, dari situ memang makanya kalau dari agama saya, agama Muslim, Islam gitu, adab qabla ilmu. Makanya adab dulu baru ilmu. Betul. Jadi yang kita isi hati dulu, bukan otak dulu. Makanya saya mengutip Buya Hamka, kebanyakan orang-orang sekarang lebih maju otaknya tapi jiwanya mundur. Dalam arti mereka tuh degradasi moral. Mereka tuh rusak moralnya karena memang pengaruh pergaulan bebas seperti punten kemarin maraknya LGBT mau kampanye di Jakarta, kemudian
pernikahan pernikahan sesama jenis Iya. itu tadinya mau hampir kecolongan kita tuh. Iya betul. Untung nggak disahkan sama MA ya. Iya. Terus apalagi ya soal narkoba apalagi gitu, peredaran narkoba, kemudian human trafficking, perdagangan manusia lah itu masih menjadi PR. Nah dari sini ini bukan cuma tugas pemerintah teman-teman, jadi ini tugas semuanya, baik itu guru, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik itu apalagi pemerintah memang sebagai pemangku kepentingan di negeri ini gitu ya. Jadi harus memperhatikan penuh, bukan cuma memperhatikan seperti tadi label revolusi mental itu cuma label aja, karena aktualisasinya atau aksinya kurang gitu. Jadi harusnya dikonkretkan dengan seperti ya sosialisasi memang itu udah lumrah ya, mainstream, maksudnya biasalah, bosan tuh. Tapi kita coba dengan gurunya, misalkan dari kalau bahasa pendidikan tuh ada kecerdasan afektif. Nah lebih kepada gitu, kita memperhatikan si murid itu sebagai sesuatu yang istimewa. Makanya Ki Hajar Dewantara tuh menyebutnya taman siswa, bukan sekolah. Iya. Karena memang institusi itu dengan nama taman siswa itu jadi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nggak ada sekat antara guru dengan murid. Nah ini saya temukan antara sekat sekolah negeri dengan swasta. Di swasta justru lebih perhatian gurunya terhadap murid-muridnya ya. Bahkan muridnya lebih berprestasi daripada orang-orang negeri ya, murid-murid negeri. Nah makanya dari situ, jadi kita tuh swasta, baik swasta maupun negeri harus fokus lah gitu sama afektif ini. Emang di samping kecerdasan psikomotorik dan dan sebagainya itu penting juga, tapi yang tidak kalah penting itu afektif begitu. Nah itu makanya saya tekankan, ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita ketika kita sudah beradab. Gitu. Jadi tadi adab dulu posisinya, baru ilmu. Begitu. Nah, ini kita ngobrol aja ya. Iya, santai aja. santai. Kalau saya sih kadang-kadang waktu zaman sekolah SMA ya merasakan gini. Saya merasakan bahwa pelajaran BK ya, bimbingan konseling, itu lebih kerasa, lebih unsur karakter pendidikan, pendidikan karakter lebih kerasa gitu ya. Nah cuman yang saya pahami BK itu dipergunakan untuk murid-murid yang nakal. Gitu. Iya pernah saya juga ketemu kayak kasus yang begituan tuh bang. Waktu saya zaman SMP kalau nggak salah. Jadi kalau orang yang masuk BK stigmanya orang nakal, murid nakal begitu. Padahal enggak teman-teman. Itu cuma stigma yang memang harus kita maintenance, maksudnya biar itu nggak jadi asumsi publik gitu, nggak jadi semacam ideologi murid gitu ya, dari turun temurun begitu. Itu salah. Itu yang salah paham atau salah kaprah. Kalau jamnya diperbanyak aja kan itu isinya banyak ya. Itu KBM-nya bahkan ya kalau bisa memang ruang atau memang kegiatan belajar mengajar gitu. Memang kalau sama guru BK tuh lebih kepada itu ya, lebih kepada komunikasi, lebih kepada curhat, curcol dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi nggak salahnya kalau misalkan jam BK itu dilebihkan lah sesuai dengan porsinya begitu. Ini mas seminggu habis sama guru guru-guru yang umum aja, maksudnya yang BK mah kadang nggak kebagian seminggu juga, bahkan sebulan juga cuma 1 kali atau 2 kali. Nah dari situ kita tarik benang merahnya. Jadi coba kita kita coba berikan ruang terbuka untuk guru BK membina murid-murid itu agar memang berkarakter, karena memang itu tugasnya guru BK. Tapi memang bukan hanya guru BK, semua guru pun harus bisa transfer transfer nilai, karena memang nilai itu sebagai yang sesuatu yang dianggap berharga. Yang dianggap berharga di sini maksudnya karakter gitu ya, moral, adab dan segala macamnya. Nah di situ harus semuanya, semua unsur harus bertugas dan beraktif lah untuk bisa internalisasi dalam murid gitu. Jadi jangan ada sekat lagi tuh antara murid dengan guru. Jadi ini mah di KBM aja baru baru ngomong. Kadang-kadang saya suka kesel gini nih, menemukan salah satu guru, ya mudah-mudahan itu nggak ditemukan oleh teman-teman. Salah satu guru waktu SD, SMP, SMA gitu,
dia cuma ngejelasin materi sedikit terus udah keluar dari kelas. Kadang cuma ngasih PR doang atau ngasih tugas. LKS, ya. Nah, LKS tuh lembar kerja siswa. Itu kan kurang mendidik, teman-teman. Maksudnya oke lah kita coba ini apa namanya? Perhatikan attitude-nya gitu. Makanya Indonesia ini butuh orang yang beradab. Indonesia ini butuh orang yang berkarakter dan Indonesia ini butuh orang yang mentalnya bagus. Karena tadi itu kata Buya Hamka, akal maju tapi jiwa mundur percuma. Cuma melahirkan para koruptor. Dia profesor, dia doktor, dia magister, dia sarjana. Tapi ternyata hatinya kering kerontang. Dia bakal jadi koruptor atau jadi penjahat negara begitu. Betul. Nah, kalau karakter ideal menurut Vinkan ya yang harus dimiliki oleh generasi sekarang ini untuk menghadapi masa depan itu apa sih, Vin? Menurut Vinkan? Menurut hemat saya sih karakter yang kalau ideal dibilang ideal nggak ideal, maksudnya yang lebih pas lah gitu ya. Menurut saya lebih kepada aspek saling menghormati atau bahasanya toleransi lah gitu. Toleransi itu yang memang susah. Jadi ke istilahnya ya ke sesama kita juga, maksudnya satu circle gitu. Kadang-kadang toleransi itu wah parah sih itu mah. Apa semacam cuma bualan doang gitu ya, cuma bullshit doang begitu ya, punten gitu dalam tanda petik. Karena toleransi itu sikap, kalau dalam bahasa Arab tuh tasamuh gitu. Kita tuh toleransi terhadap apa aja, terhadap persamaan, apalagi perbedaan begitu. Nah, baik dari yang muda ke yang tua, tua yang ke muda begitu. Jadi sistemnya apa, polanya bukan sistem ya, polanya bottom up gitu, dari bawah ke atas gitu. Kalau atau bisa juga top down malah, yang tua menghormati yang muda. Jadi dua pendekatan ya tadi ya, dua pola lah gitu. Nah makanya saling menghormati, saling menghargai, toleransi itu penting, baik itu dari circle kita, sesama agama kita, sesama suku bangsa kita, maupun yang beda agama, suku, ras dan sebagainya begitu. Oke deh. Nah, kita masuk ke bab berikutnya nih ya. Ini mengenai literasi nih, Kang. Kang Vinka sendiri kan di sini menyebutkan bahwa generasi kita itu budaya melek literasinya itu masih rendah ya. Oh iya benar. Masih rendah. Ini berkali-kali disebutin. Benar. Ada suatu bentuk keprihatinan tadi ya. Menurut Kang Vinka apa sih yang menyebabkan budaya literasi generasi sekarang itu rendah gitu ya? Apa sih faktor penyebabnya? Sebenarnya indeks literasi kita beberapa kali disurvei gitu oleh lembaga terkait yang memang baik itu pemerintah maupun non pemerintah gitu. Itu diakibatkan karena pertama itu soal apa ya, kemampuan, atau tadi saya sempat baca buku saya itu tentang itu ya, literasi. Bisa ditunjukkan aja bukunya, mungkin ada yang baru gabung gitu. Ini ya teman-teman. Jadi soal profisiensi ya, saya coba profisiensi itu dalam arti kecakapan dalam meraih informasi, maksudnya kapasitas atau kemampuan lah. Jadi kemampuan kita untuk akses informasi itu masih kurang. Jadi maksudnya itu apa? Dari individunya begitu. Nah memang dari individunya memang saling keterkaitan dengan yang lainnya ya, antara misalkan individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok lainnya, atau institusi dan sebagainya begitu. Jadi misalkan saya nih, saya berkaitan dengan sekolah saya, sekolah A gitu. Ternyata di sekolah A akses informasi literasi khususnya ya, karena literasi itu bukan soal buku aja ya. Literasi itu bisa literasi ekonomi, literasi politik, literasi hukum dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana kita memandangnya begitu. Nah, dari memang ini keterkaitan gitu antara tadi itu individu dengan yang lainnya. Nah, itu seharusnya kita juga memang dibekali oleh suatu individu, kelompok atau institusi dengan fasilitas yang apa ya, bukan mumpuni sih, maksudnya apa ya, fasilitas yang memadai lah gitu ya. Jadi akses baca di apa, misalkan di perpustakaan gitu, terus ruang-ruang membaca itu dibudayakan. Nah ini kan culture ini yang maksudnya budaya ini yang kurang terbangun begitu ya. Karena memang perpustakaan cuma perpustakaan kan, ngerasain lah Bang Teguh gitu. Jadi kadang siswa lebih apa ya, lebih senang ke kantin daripada ke perpustakaan begitu ya. Padahal kalau kita kampanyekan dengan guru kita gitu, misalkan
ayo kita ini baca setiap minggu berapa kali gitu ke perpustakaan. Nah, itu akses atau kapasitas kita untuk meraih informasi itu lebih mudah gitu ya. Nah, makanya di era digital ini di serba borderless, maksudnya nggak ada batas lah. Kita ruang informasi terbuka selebar-lebarnya, dan kita harus manfaatkan itu dengan individu kita. Jangan sampai tergerus oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Justru kita yang harus mengendalikan itu, jangan kita dikendalikan oleh sistem atau robot begitu. Nah gini teman-teman ya, selain berbicara teori di bukunya ini ya, Kang Vinka ini saya acungi jempol nih, beliau juga aktif terlibat langsung ya di lapangan ya. Beliau punya kegiatan di komunitas Rangkas Bitung Membaca ya. Betul. Nah, Forum Rangkas Bitung Membaca. Forum Rangkas Bitung Membaca. Ya, kan itu sama Bang Teguh itu. Nah itu bisa diceritain nggak Kang nih awal mulanya gitu ya. Sekalian kita promoin aja. Mungkin barangkali teman-teman ada yang minat gitu kan. Oke, siap. Ya. Jadi awal mulanya gimana? Bisa aja ini podcaster padahal nggak ada di skrip nih teman-teman, tapi diminta ngejelasin soal itu. Aduh. Ya nggak apa-apa. Improv. Ya, jadi Forum Rangkas Bitung Membaca itu salah satu kegiatan atau aksi nyata dari saya, Bang Teguh, Mbak Dela, dan lain-lainnya dan kawan-kawan untuk menumbuhkan minat literasi khususnya di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ya. Kita coba coba leading soal literasi itu dengan memang pendekatan ke Gen Z-an gitu. Misalkan kita buka lapak di salah satu kafe gitu, buka lapak buku gitu. Jadi ada semacam corner, maksudnya kayak kafe corner misalkan. Itu pusat di situ, maksudnya di situ tuh ada lapak buku yang dimana tadi itu, nah berkaitan sama yang tadi kecakapan meraih informasi ya, atau akses informasi. Nah dari situ si pengunjung itu nggak cuma beli minum atau makanan, jadi dia tuh bisa baca buku gratis gitu dengan semaunya, mau baca buku tentang agama, kayak politik, kayak hukum, ekonomi dan sebagainya begitu. Jadi Forum Rangkas Bitung Membaca tuh sebagai itu aja sih sebenarnya, ruang diskusi dan ruang tumbuh untuk literasi gitu. Makanya saya lebih senang menyebutkan Forum Rangkas Bitung Membaca itu seperti analoginya grassroots. Grassroots ya. Akar rumput. Nah, akar rumput itu Bang menarik Bang. Dia tampak sepele, tapi ternyata punya makna yang cukup dalam ya. Jadi landasan filosofis dari grassroots itu dia suka diinjak-injak, maksudnya bukan dari itu ya, punten. Maksudnya akar rumput itu mengakar kuat gitu ya, mengakar kuat, dia tuh kokoh, tumbuh dan adaptif. Maksudnya dia tuh kuat dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman begitu. Walaupun mau ada hujan, walaupun mau ada panas, tetap dia tuh kuat gitu dengan pendiriannya. Nah dari situ kita pingin membentuk jati diri yang ideal gitu untuk Forum Rangkas Bitung Membaca ini. Makanya saya lebih membiasakan hal sederhana dulu dari Forum Rangkas Bitung Membaca itu, seperti kegiatan mereview buku dan sebagainya begitu. Nah kalau buat teman-teman ya yang pengen gabung gitu ya ada syarat-syarat tertentu nggak atau gimana caranya? Langsung aja DM IG saya gitu. Gitu ya. Jadi kalau atau DM IG Mbak Dela atau Bang Teguh gitu, itu bisa gitu, atau yang lainnya gitu yang dari Forum Rangkas Bitung. Atau ya lebih gampangnya DM IG saya lah gitu, nanti biar saya arahkan gitu informasi selanjutnya. Buat teman-teman ya, buat yang pengen gabung silakan gabung aja gitu, kita terbuka gitu. Terbuka buat siapa aja. Oke deh. Kita masuk ke bab selanjutnya nih ya. Karena ada banyak bab nih, kita satu-satu aja ya. Satu-satu aja. Satu-satu. Kita masuk ke media digital nih ya. Nah, media digital ini kan Kang Vinka banyak menyebutkan bahwa ini sebagai wahana untuk masyarakat melek politik ya. Nah, lebih melek ke segalanya sih. Ya memang karena memang momentumnya mau deket politik, jadi ya kesini. Nah, ini sejauh mana sih Vinka ini menilai media digital itu sebagai wahana masyarakat untuk melek politik ya? Kita hubungin sesuai buku ini dulu aja ya. Nah, walaupun nanti perluasannya Oke. Jadi jujur, media digital itu lebih dibutuhkan sekarang daripada media konvensional. Dalam arti media online itu lebih dibutuhkan daripada akses koran dan segala macam, karena memang sekarang tuh zamannya zaman era digitalisasi gitu ya, yang dulu disebut revolusi industri 4.0.
Bahkan sekarang tuh mau beralih ke 5.0, ke apa soal artificial intelligence dan sebagainya gitu. Nah, dari pentingnya apa namanya media digital itu penting banget teman-teman. Karena kita bayangkan selama 24 jam yang kita akses lebih banyak smartphone kita, gadget kita, tablet kita, laptop kita. Nah, dari situ aja. Maksudnya logika sederhana aja, maksudnya simple logic aja, maksudnya dengan akses informasi yang memang bertebaran dari akses digital itu, jadi mudah lah kita untuk bahasanya tuh bahasa aktivis ya, mempropaganda, mendoktrinisasi gitu, atau mengkampanyekan sesuatu nilai atau suatu keyakinan yang memang si punya media itu gitu kepada orang lain atau publik itu lebih mudah. Jadi si oke lah kita sebut kayak kita gitu pengguna media itu sebagai konsumennya begitu, produsennya itu yang punya media begitu. Jadi dengan media ini justru lebih gampang untuk membentuk, ada lagi bukan hanya tadi ya, bukan hanya yang aksesnya lebih mudah gitu terhadap informasi, jadi membentuk civil society. Itu bahasa Inggrisnya bang, ada bahasa Arabnya, masyarakat madani. Oh iya. Betul. Jadi itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab ya, itu bahasa Indonesia masyarakat madani. Nah dari situ tuh berkaitan sama yang tadi sebelumnya itu ya, soal tentang masyarakat madani, kemudian yang beradab, beretika, attitude, karakter dan sebagainya, itu berkaitan. Makanya jangan sampai kita tergerus oleh arus informasi, justru kita yang harus mengendalikan informasi begitu. Nah, untuk jenis-jenis informasi yang harus dikonsumsi oleh kita itu sebagai generasi muda, itu jenis informasi seperti apa sih? Tentunya memang arus informasi begitu banyak ya, berbagai tema atau berbagai kajian di sana. Kita kalau misalkan nggak punya filter atau nggak punya benteng atau saringan dari diri kita sendiri, akan malah terombang-ambing oleh arus informasi, karena memang kita nggak punya jati diri itu kan. Nah makanya jati diri yang berkarakter beradab tadi, masyarakat madani, mereka tuh harus bisa memilih dan memilah informasi itu. Apa informasi yang dibutuhkan? Yaitu informasi yang sekiranya edukatif, inspiratif, dan itu bisa menggerakkan kita untuk bisa lebih baik. Seperti contohnya konkretnya misalkan tentang pendidikan, misalkan oke lah kita kalau misalkan contohnya Bang Teguh nih podcaster, coba akses informasi tentang bagaimana menjadi podcaster yang baik gitu di era digital ini, karena kan memang itu cuan juga gitu kan ya bang ya, cuan juga. Kalau misalkan nggak bisa memanfaatkan peluang kan tadi ya mereka nggak bisa, apalagi kalau gaptek ya, wah nggak bisa, benar. Makanya kita tuh bisa memilih dan memilah, itu tergantung individunya masing-masing. Tapi memang menurut hemat saya ya, kita pertama memang soal spiritual, maksudnya religi, soal keagamaan itu penting banget. Setelah itu pendidikan ya. Kemudian yang lainnya mengikuti. Berarti filter itu akan terbentuk dengan sendirinya. Betul, ya? Terbentuk dengan jati dirinya masing-masing begitu. Kita nggak bisa mengeneralisir, nggak bisa menyamaratakan semuanya harus sama begitu. Oke, buat teman-teman ya, agar lebih berhati-hati lagi ya untuk hati-hati untuk menyerap berbagai macam informasi gitu. Betul. Nah, untuk bab selanjutnya nih ya. Oke. Masih banyak? Ada 2 lagi nih. Siap. Boleh 3 lagi juga, apa 4 lagi. Ada 2 lagi nih teman-teman ya, kita bahas. Nah, ini sepertinya lebih ke role model nih. Vinka kayaknya nih sangat mengidolakan Buya Hamka nih ya di sini ya. Bahkan sempat ditulis Buya Hamka sebagai cendekiawan Indonesia. Betul. Nah, di sini banyak mengulas nih tentang Buya perjalanan hidup Buya Hamka ya. Sebenarnya yang menarik dari Buya Hamka itu, menurut Vinka itu, Buya Hamka itu menariknya apa sih? Wah, subhanallah, masya Allah, Buya Hamka itu suatu guru bangsa dan guru spiritual bangsa yang mudah-mudahan diampuni dosanya dan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Buya Hamka itu teman-teman, aduh jadi kayak melau gini ya bang, aduh ya nggak apa-apa ya. Karena memang Buya Hamka ini bukan sekedar ulama, melainkan dia tuh cendekiawan muslim. Dia tuh kalau disebut ahli kebijakan betul, terus guru juga betul gitu, dan sebagainya. Makanya saya menyukai Buya Hamka itu karena memang profilnya yang pas gitu.
profil beliau yang pas, walaupun beliau menerima cacian, makian, bahkan saat itu di eranya Punten, di eranya dulu era Pak Soekarno. Di satu sisi Pak Soekarno percaya kepada Buya Hamka, mempercayakan Buya Hamka menjadi ketua MUI yang pertama kali. Ketua MUI pertama itu Buya Hamka. Ini terlepas organisasi Punten kayak NU, Muhammadiyah, karena memang saya netral gitu ya. Ya, jadi kita harus bersikap moderat lah. Nah, balik lagi ke Buya Hamka. Walaupun itu tadi Buya Hamka di penjara, tapi Buya Hamka tidak menyimpan rasa dendam atau kesal atau apapun itu gitu kepada rekan diskusinya, kepada teman kerjanya, kepada sahabat sesama tokoh nasional gitu ya. Beliau nggak menyimpan rasa dendam gitu. Bahkan saat beliau sudah dibebaskan waktu itu dari penjara, malah Buya Hamka diminta oleh Soekarno untuk menyolatkannya. Itu luar biasa sekali, itu nilai moralnya dalam banget, deep itu benar. Karena dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa apa yang kita anggap kurang baik atau bahkan buruk belum tentu itu buruk. Bisa jadi apa yang kita anggap kurang baik hari ini nih, di kemudian hari bisa menjadi keberuntungan, bisa menjadi suatu kebaikan untuk diri kita ataupun orang lain gitu. Nah, makanya Buya Hamka itu pernah menulis tafsir Al-Azhar 30 juz selama di penjara waktu itu. Luar biasa tafsir Al-Azhar itu. Kalau diumpamakan kayak ulama sekarang tuh kayak Prof. Quraish Shihab ya, tafsir Al-Misbahnya. Kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novelnya. Terus di bawah lindungan Ka'bah, tasawuf modern dan sebagainya. Dan saya juga lagi baca nih, udah hampir 2 bab lagi selesai tentang Dari Lembah Cita-Cita. Jadi ada yang menarik di situ, quotes bahkan itu ditempatkan di paling depan cover buku Dari Lembah Cita-Cita. Kehidupan yang sunyi dari perjuangan itu sangat murah harganya. Buya Hamka itu. Saya mengutip dari beliau. Semoga beliau dirahmati oleh Allah ya. Nah, Buya Hamka sendiri kan beliau pernah menawarkan satu konsep pemikiran ya, etika pemerintahan. Betul. Ya. Salah satunya di dalamnya itu kan ada figur kepemimpinan. Betul. Ya, dalam lembaga budi kan ya kalau nggak salah. Nah, bisa nggak Vinka jelasin sedikit aja lah gitu ya, sekilas aja tentang figur kepemimpinan seperti apa sih yang diinginkan oleh Buya Hamka itu gitu. Jadi pemimpin yang ideal ya, tentunya memang kita menjelang tahun politik ya, 2024 musim pemilu dan pilkada begitu. Jadi pemimpin tuh harus yang merangkul, bukan memukul. Jadi pemimpin kita tuh bukan hanya sekedar kata, harus aksi nyata begitu. Pemimpin kita tuh jangan sampai pas di kampanye aja keluar mau membela rakyat, mau menyejahterakan rakyat dan memperjuangkan rakyat, tapi nyatanya enggak gitu. Nah itu harus jadi integritas lebih kepada situ. Nah nanti nyambung lagi tuh ke moral, ke adab. Jadi integritas yang dibutuhkan tuh. Integritas tuh maksudnya apa? Kayak misalkan jujur, tanggung jawab, kemudian bisa dipercaya begitu ya. Itu kan suatu nilai yang memang kita anggap berharga juga begitu ya. Suatu nilai yang dianggap berharga oleh kita semua gitu sebagai sebagai generasi sekarang nih, Gen Z apalagi gitu ya. Apalagi milenial dan ke atasnya begitu. Oh, kan di rumah. Lu ya kena iya keren gangguan teh Yuna. Ngerti mah. Aja malam. Iya. Jadi lanjut itu iklan ya Bang ya. Aduh, ada aja. Nyanyi gangguan teh Yuna. Iya nanti ya. Nanti ya. Oke, lanjut. Mohon maaf ya teman-teman, itu ada iklan dulu. Jadi oke. Jadi iya, posisi atau memang karakter yang ideal tuh memang gitu tadi. Bertanggung jawab, jujur apalagi ya, dan dan dapat dipercaya. Makanya lembaga anti rasuah seperti KPK itu bisa punya hashtag kayak gini. Gimana ya?
kalau saya tidak salah ya, berani jujur itu hebat. Begitu. Kalau nggak berani jujur pecat aja begitu. Kira-kira begitu lah. Ya. Oke deh, kita masuk ke bab terakhir nih ya. Ini refleksi kebangsaan di hari kemerdekaan nih, karena bertepatan ini kan bulan Agustus Iya, ya. bulan Agustus itu temanya kemerdekaan, Bang. Nah, ini kita udah merdeka nih. Udah merdeka ke 70 berapa berarti? 70 berapa? 75 ya? 76 ya? 76 ya? Atau 78? 78. 78. Aduh, gimana sih? Nah, ngomong-ngomong merdeka nih. Iya. Menurut Cika, kita udah merdeka belum sih? Aduh, makna merdeka itu multitafsir ya. Tergantung ya siapa yang memandangnya. Makanya saya di jurusan hubungan internasional tuh diajarkan memandang sesuatu itu dengan segala perspektif atau kacamata gitu. Jadi kita tidak dangkal, tidak salah menyerap informasi begitu. Sehingga kita tercipta masyarakat madani, tercipta orang yang beradab, yang beretitude, berkarakter dan seterusnya begitu. Nah, kalau menurut hemat saya tentang merdeka itu gini loh. Maknanya gitu. Maknanya ya. Jadi merdeka itu ketika kita tidak bergantung kepada orang lain. Apapun itu, Ya. baik materi, apalagi harta, apalagi manusia dan sebagainya. Jadi kita tuh merdeka dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak ada ketergantungan. Makanya ada istilah frasa bahasa Arab tuh gini, al-i'timad 'alan nafs al-hurriyah. Maksudnya gini, bergantung pada diri sendiri itu sebagai bentuk kemerdekaan. Gitu. Daripada kita bergantung, nanti kita bisa analogikan seperti misalkan Indonesia bergantung kepada Amerika, Indonesia bergantung kepada Rusia dan sebagainya gitu. Itu salah satu ketidakmerdekaan. Nah, makanya Indonesia juga dalam hal ini sebagai bangsa yang merdeka yang ke-78 nih harusnya mempunyai jati diri. Makanya ada visi Indonesia Emas 2045. Nah, itu salah satu grand design pemimpin kita untuk bisa, atau program jangka panjang untuk bisa menjadi negara maju lah gitu. Tapi memang itu butuh aksi konkret gitu dari semua elemen, mulai dari pemerintah, mulai dari aparatur, mulai dari masyarakat sipil dan seterusnya begitu. Jadi saling bahu membahu, kolaborasi dan sinergi begitu. Nah, untuk mengisi kemerdekaan nih caranya gimana nih menurut Cinta? Oke. Kalau saya mah orangnya simple ya. Maksudnya mengisi kemerdekaan kadang saya cuma baca buku tentang Hatta misalnya. Wah, saya menarik banget Hatta. Hatta tuh guru bangsa yang memang beliau tuh luar biasa. Beliau belajar di Belanda saat itu dan menjadi salah satu proklamator juga ya. Wakil daripada Bung Karno gitu. Hatta tuh suka banget literasi, maksudnya buku ya. Betul. Baca buku itu dibudayakan. Nah, dari situ akan turun generasi-generasi yang memang suka dan cakap literasi gitu. Dan nanti sampai ujungnya Indonesia Emas 2045. Nah, itu cara saya mengisi kemerdekaannya. Misalkan pertama tadi baca buku, kedua misalkan partisipasi atau ikut terlibat dalam lomba Agustusan itu juga salah satu mengisi kemerdekaan. Karena memang kita merasa ada euforia, bersuka cita dengan merdekanya Indonesia ke-78 ini. Kemudian dengan bergantung pada diri sendiri itu salah satu yang terpenting. Maksudnya mandiri gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin terakhir kali ya. Terakhir nih. Ya, sebelum maghrib nih teman-teman. Sebelum kita tutup podcast kita nih ya teman-teman ya. Ini udah hampir sejam ini dan saya sudah keringetan. Udah hampir sejam nih. Tadinya kita jadwal cuma 30 menit. Ternyata saking asiknya ngobrol nih ya. Kita sampai hampir 1 jam. Nah, menurut Kang Pinka nih, harapan Kang Pinka ya untuk generasi muda nih, harapannya seperti apa nih? Untuk generasi muda kita harusnya gimana sih? Harapan Kang Pinka? Iya, harapan untuk generasi muda lagi-lagi saya tekankan pertama soal moral, attitude dan karakter. Karena memang itu pertama, posisi nomor pertama lagi kalau kita posisikan secara nomor urut ya. Pertama itu soal moral, kedua baru ilmu. Makanya tadi saya bilang al-adab qabla ilmu. Jadi adab itu duluan sebelum ilmu. Jadi saya harap generasi muda ini dengan dengan akses informasi yang begitu mudah gitu ya, jangan sampai kita dimanjakan, kemudian kita menjadi generasi nunduk,
yang seseharinya cuma melihat HP tapi padahal itu cuma kurang bermanfaat seperti main game, medsos terlalu berlebihan. Nah itu kan kurang baik juga ya. Nah justru di tengah kemudahan itu kita harus lebih bijaksana gitu terhadap hal tersebut. Nah makanya saya pengen generasi emas 2024 itu benar-benar terrealisasi dengan apa? Dengan masyarakat madani, dengan civil society yang memang beradab dan berwawasan. Bahasanya memang berkarakter lah gitu, berkarakter, kemudian berpengetahuan tinggi lah gitu. Makanya dulu memang ada semacam wajib sekolah berapa tahun tuh? 12 ya? 12. Iya, dari SD sampai SMA. Justru sampai pendidikan dia itu penting gitu. Agar kita memang lebih lebih banyak input soal tentang karakter, kemudian soal ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu. Oke deh. Oke, makasih jadi nih Kang ya. Mungkin ada sedikit penutup lah closing statement dari boleh. Oke, jadi memang ini tadi tajuknya ngelor ngidul soal karya untuk Indonesia. Iya, ini ya. Ini teman-teman, ini bukunya. Ini ya saya cerita sedikit ya soal apa namanya? Soal suka dukanya, kemudian soal diterbitkannya bukunya sedikit aja. Dan saya coba nanti semacam ambil benang merahnya begitu. Nah, ini tuh pure usaha saya pribadi dan dibantu dengan teman-teman gitu ya. Maksudnya apa? Saya waktu itu punya uang pribadi, menerbitkannya pun dengan uang saya pribadi yang terbatas ya tahulah mahasiswa ya, terbatas uangnya. Kemudian tim kreatifnya pun dari teman-teman dekat saya, yang orang yang kenal saya lah gitu. Bahkan ini foto saya yang di depan ini tuh, jadi seakan-akan ini tuh menggambarkan suatu orang, seorang anak kampung yang berkesempatan kuliah di negeri orang gitu untuk menyelami samudra ilmu pengetahuan, apalagi soal karakter tadi itu luar biasa. Kemudian saya dikasih sambutan sama ketua jurusan saya, itu luar biasa, Prof. Ari Darmastuti ya, saya hormat kepada beliau gitu, berterima kasih juga, dan kepada orang-orang yang memang terlibat dalam hal penyusunan buku ini begitu ya. Kemudian sampai saya pas cetakan pertama itu saya donasikan ke Yayasan Yatim Piatu yang tadi itu 1 juta lebih itu ya. Walaupun memang ya itu nggak seberapa ya, tapi mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka begitu ya. Ini cuma saya cetakan satu tuh sekitar 35 tadi ya. Tapi udah berlabel ISBN begitu. Nah, singkat cerita, jadi Mahakarya untuk Indonesia ini sebagai curahan curahan pemikiran, curahan pendapat, curahan keluh kesah terhadap bangsanya sendiri. Kalau saya analogikan, dulu ada filsuf yang ahli di bidang politik tuh, Niccolo Machiavelli dari Italia. Dia menulis The Prince, Sang Pangeran. Nah, saya terpikir, wah bagaimana ya, maksudnya saya sebagai pemuda, sebagai ya mahasiswa gitu ya, memberikan sumbangsih begitu kepada negeri saya sendiri, bukan cuma sekedar mengkritik begitu ya, tapi nggak ada solusi begitu. Nah, saya coba berpikir, kenapa nggak bikin buku gitu, dan memang didukung oleh dosen-dosen saya. Nah, dari situ saya belajar Machiavelli itu memang waktu itu concern banget terhadap pemerintahan, terhadap rezim, terhadap masyarakat sipil gitu. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk bisa menerbitkan suatu buku yang memang itu tuh bisa ada impactnya gitu, dampaknya untuk minimal diri saya sendiri dan maksimal untuk orang lain dan negara ini gitu. Karena memang Indonesia ini negara yang beradab, negara yang menjunjung tinggi akhlak, moral dan sebagainya. Makanya saya pertama dedikasikan buku ini untuk orang tua saya, karena memang beliau sudah mendidik saya, membesarkan saya sampai sejauh ini gitu ya. Karena memang beliau juga berhak mendapatkan puncak penghormatan begitu setelah hak Tuhan dipenuhi begitu. Terus saya dedikasikan buku ini juga untuk guru-guru saya, pahlawan tanpa tanda jasa begitu, dan untuk Indonesia memang yang menjunjung tinggi nilai peradaban. Karena itu saya sedikit mengutip kata
ilmu dengan tulisan. Nah, dari sini timbul buku Mahakarya untuk Indonesia agar memang itu menjadi suatu legasi atau memang mahakarya benar gitu yang memang mengabadi, yang menyejarah dan abadi sepanjang zaman, walaupun memang orang yang sudah terkubur gitu kayak misalkan kayak Buya Hamka kan udah nggak ada tuh, tapi karyanya masih kita bisa rasakan kayak Tafsir Al-Azhar dan sebagainya, manfaatnya gitu. Nah, makanya saya juga sedikit mengutip satu lagi kutipan tentang ini, tentang menulis ya, apa namanya, Pramudia Antatur, tahu? Pram ya. Pram itu luar biasa. Jadi kata Pram tuh gini, orang yang menulis itu tidak akan terlupakan oleh sejarah. Justru yang menulis itu akan hidup abadi dalam sejarah. Begitu kira-kira. Oke deh, terima kasih ya Kang Rinkan ya atas waktunya ya. Udah ngobrol-ngobrol bareng nih tentang buku beliau ya. Kita bisa dapat di mana nih buku ini nih? DM aja ya guys. DM aja ya, di DM aja ya. Oke deh. Kalau misalkan teman-teman berminat silakan di DM aja IG-nya ke namanya Fadi Wisastra. Fadi Wisastra. Fadi Wisastra ya. Oke deh. Oke, terima kasih Kang Bina ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bang Teguh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap gitu. Siap, saya juga mohon maaf nih. Mau podcast saya mungkin gini ala kan namanya juga ngalor ngidul. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah mendengarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.